Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, memujilah dan bersyukurlah seluruh kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih hidup dan hari ini kita duduk bermajlis di sini di sebaik-baik majlis yang ada di muka bumi. Majlis yang paling Allah cintai, majlis ilmu, majlis zikir. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, amalan-amalan benteng penyelamat di akhir zaman. Akhir zaman yang kita maksud adalah zamannya umat Islam. Zamannya umat Islam itu ada 5 kata Rasulullah. Pertama, zaman di mana beliau langsung yang memimpin umat Islam, disebut dengan zaman nubuwah. Yang kedua, zaman umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin, disebut dengan zaman khilafatan ala minhajin nubuwah. Yang ketiga, zaman umat Islam dipimpin oleh para raja-raja tapi tetap bergelar sebagai khalifah, disebut dengan zaman mulkan adhan atau mulukan adhudah. Yang keempat, zaman mulkan jabarian. Umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, tetapi yang berkuasa di negeri-negeri muslim adalah raja-raja yang jahat, raja-raja yang diktator bertangan besi dan ekstrim serta zalim kepada Islam dan kaum muslimin. Zaman fase kita sekarang. Dan yang terakhir adalah fase kelima, dan itu tidak lama, yaitu kembalinya Islam dipimpin oleh khalifah Allah dengan konsep kenabian atau khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kita kupas hari ini adalah fase keempat ini, zaman kita sekarang. Zaman ini kata Rasulullah, kesesatan memimpin dunia, kejahatan menyelimuti dunia, berbagai macam aliran tumbuh subur tanpa ada yang mampu menghentikan atau membendungnya. Banyak umat ini yang bingung dan tersesat jalan. Kita sadar, kita tahu bahwa fase pertama, kedua, ketiga, setan jin atau setan manusia sulit mencari atau memperbanyak calon penghuni neraka. Begitu juga fase kelima nanti, karena hamba-hamba Allah dikawal oleh khilafah Islamiyah atau oleh kekuasaan. Tapi fase 4, setan jin dan setan manusia paham betul. Fase keempat, Islam dan kaum muslimin tidak sedang diayomi, tidak sedang dikawal oleh kekuasaan, oleh khilafah Islamiyah. Maka setan jin, setan manusia berlomba-lomba memperbanyak calon-calon penghuni neraka jahanam. Dan memang jumlah manusia terpadat juga ada pada fase keempat. Makanya ini adalah fase di mana kita semua luar biasa mengalami ujian yang bertubi-tubi. Belum selesai ujian dari orang-orang kafir yang memang berusaha memerangi Islam, menghabisi kaum muslimin. Orang-orang munafik juga bermunculan sangat banyak. Aliran-aliran sesat sangat banyak bermunculan, dan ini banyak menyedot umat Nabi Muhammad keluar daripada jalur yang lurus. Bahkan sampai ke tingkat yang paling ekstrim, pada fase keempat ini kata Nabi, umatnya banyak yang murtad, keluar daripada iman, batal syahadatnya, lepas Islamnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, puncak daripada petaka dan bencana di fase keempat ini adalah terjadinya atau munculnya tanda besar kiamat yang keempat, di mana Dajjal nanti akan hadir ke tengah-tengah kehidupan kita dan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi. Dajjal kehadirannya tujuannya bukan harta kita, karena dia memiliki harta yang sangat luas. Tujuannya bukanlah nyawa kita, justru
dia seolah-olah akan menyelamatkan kita dan nyawa kita. Tujuan terbesar Dajjal adalah sesuatu yang paling mahal yang ada di dalam dada kita, iman kita. Maka ketika Dajjal nanti muncul, 2/3 umat Islam, 2/3 umat Nabi Muhammad secara global di seluruh dunia akan kafir kepada Allah dan akan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan yang mereka sembah. Yang paling banyak dari kalangan umatku, kata Nabi, yang akan mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Kaum wanita. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kalau kita berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj, paling kita hanya dibantainya, Pak. Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak mau ada orang lain selain ras mereka hidup di bumi ini. Jadi mereka dengan cepat menyerang seluruh negeri-negeri, kampung-kampung, kota-kota, pelosok-pelosok, dan mereka menyerbu dengan satu kali gerakan yang sama. Siapapun manusia yang mereka temukan di muka bumi, langsung mereka matikan. Ya'juj Ma'juj targetnya cuma nyawa. Dan ini mah tidak masalah. Kalau kita juga cepat atau lambat pasti mati. Mati kita syahid insyaallah di tangan Ya'juj Ma'juj. Dan kita langsung masuk ke dalam taman-taman surga Allah sambil menunggu kiamat. Kehidupan kita di akhirat, di surga kekal selama-lamanya. Kalau Ya'juj Ma'juj tidak berbahaya. Walaupun tidak berbahaya, nggak boleh pula kita pasang badan di jalan raya. Datang Ya'juj Ma'juj, gelombang Ya'juj Ma'juj datang ke kota Pekanbaru, pasang badan, syahid, syahid, syahid. Malah Allah perintahkan Nabi Isa, Imam Mahdi, orang-orang beriman, lari kalian, kata Allah. Lari kalian. Ini perintah Allah, sembunyi. Hari ini tidak ada yang mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa pun lari, Imam Mahdi pun lari, orang-orang beriman pun lari. Karena petunjuk Allah ke atas gunung Tursina, mereka pun lari ke atas gunung Tursina. Yang di Pekanbaru nggak tahu larinya kemana nanti. Tapi yang penting dari Ya'juj Ma'juj disuruh lari. Tapi kalau ketangkap, habis oleh Ya'juj Ma'juj, kita dibunuhnya. Dan kita setelah itu akan kekal dalam surga Allah selama-lamanya. Jadi kalau Ya'juj Ma'juj insya Allah bukan sesuatu yang pantas untuk dikhawatirkan sangat. Yang bahaya itu adalah kaki tangan Dajjal yang melakukan makar siang malam dalam rangka memurtadkan sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi Dajjalnya betul yang nanti keluar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ini salah satu di antara teror yang paling serius di akhir zaman, yaitu iman kita ini. Banyak yang murtad. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafirah. Pagi-paginya masih ada iman, sorenya sudah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafirah. Sorenya masih ada iman, paginya sudah kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Hanya demi dan karena dunia, rayuan dunia, tantangan dunia, ancaman dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Ini yang terjadi pada fase kita sekarang, fase keempat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu apa benteng kita agar kita selamat? Ini baru satu petaka ya, petaka keimanan. Petaka kedua, kita perjelas saja. Pada fase ini, ada yang bisa bantu saya nulis di papan tulis tidak? Ada yang bisa bantu menulis di papan tulis? Siapa yang bisa? Bisa tolong. Jadi ancaman yang terbesar di fase keempat ini, tulis dulu satu. Satu, batalnya keimanan. Batalnya keimanan. Ini ancaman yang paling serius. Dan ini yang paling berbahaya itu Pak. Kita kekal di neraka jahanam kalau sempat iman kita murtad. Wah, puas nulisnya, Masya Allah. Satu. Yang kedua, ancaman serius yang terjadi pada fase kita ini. Dan ini tak lama lagi kita semua akan menyaksikannya dan mengalaminya. Nauzubillah. Bencana-bencana besar terjadi di muka bumi kita. Bencana-bencana besar. Ini baik, bencana-bencana ini akan banyak melenyapkan harta benda dan nyawa Pak. Bencana-bencana besar di darat, gunung-gunung meletus. Kalau dulu tsunami-nya tsunami air laut, sekarang sudah mulai muncul tsunami tanah. Tanah pun ikut-ikutan bisa menjadi tsunami. Tanah bergerak, menggulung siapapun dan apapun yang ada di atasnya. Macam di Palu. Dan ini yang maksudnya Nabi Muhammad khasfun.
Khasfun itu artinya adalah bumi menenggelamkan apapun yang ada di atasnya. Laut menenggelamkan apapun yang ada di pinggir-pinggirannya. Ini khasfun. Bencana-bencana besar terjadi di mana-mana. Bencana ini menghancurkan harta benda dan nyawa. Lalu bagaimana cara kita selamat? Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita? Yang ketiga, baik. Yang kedua tadi bencana-bencana alam besar. Sepertinya 2019 ini adalah puncak bencana-bencana alam besar itu. Petaka-petaka terbesar itu terjadinya 2019 ini. Mulai daripada laut yang semakin menggila, tsunami-nya semakin tinggi dan banyak yang menyebabkan korban dan di mana-mana kematian. Gunung-gunung berapi aktif di mana-mana. Dan baru-baru ini diketemukan Pak, gunung terbesar di dalam laut nomor 1 di dunia terbesarnya ternyata di Laut Sumatera. Yaitu berhadapan-hadapan dengan kota Bengkulu, jaraknya 330 km. Ketinggian gunung ini, dan gunungnya gunung berapi loh ya, ketinggian gunungnya setara dengan Gunung Jayawijaya. Inilah gunung berapi yang tertinggi di seluruh dunia. Kalau sempat gunung ini aktif, nggak tahu nasib pesisir yang ada di seluruh Sumatera. Kemudian palung laut terdalam dan terbesar di seluruh dunia juga ditemukan di Laut Indonesia. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia kita ini? Letaknya di Laut Banda, Indonesia sebelah timur. Di situ ada lempengan bumi. Kalau sempat ini bergerak, maka Indonesia sebelah timur diyakini tenggelam. Serem Pak. Sementara wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, prediksi dari para pakar gempa dunia, dari Australia, dari London, dari Prancis, dari Jepang, dari Belanda, menggambarkan bahwa Indonesia akan mengalami gempa-gempa yang sangat mengerikan, dan Jawa adalah pusat daripada gempa-gempa yang paling mengerikan. Entah apa yang akan terjadi, Allahu a'lam. Yang ketiga, bencana yang akan terjadi pada masa kita ini adalah krisis perekonomian dunia. Krisis perekonomian dunia. Ini akan terjadi pada fase kita, fase keempat ini. Krisis perekonomian dunia ini akan menjadikan mata uang dunia bertukar dari uang digital, uang kertas kepada emas dan perak. Ya. Krisis perekonomian dunia yang akan menjadikan manusia dipaksa kembali menggunakan emas dan perak. Dan selamat tinggal uang kertas. Nabi mengatakan uang kertas nanti akan berserakan di seluruh pinggir-pinggiran jalan, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian menjadi kertas-kertas yang tidak berharga, seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang-batang pohonnya. Maka rugi orang-orang yang punya duit bila ia tidak segera duitnya itu ditabungkan. Tabungkannya kemana? Bukan di bank. Tabungkanlah dalam bentuk tabungan yang aman. Dan tabungan yang aman itu ada dua. Satu, tabungkan pada Allah sebagiannya. Paham maksud saya? Dua, tabungkan dalam bentuk beli emas. Belikan emas. Anjuran saya saja kepada Bapak Ibu. Nanti kita uraikan ini. Kemudian krisis ekonomi. Yang keempat, petaka yang akan terjadi pada fase ini adalah perang meletus di mana-mana. Darah tumpah di seluruh dunia. Ini fase yang keempat. Ini terjadi pada fase kita. Batalnya keimanan, bencana-bencana besar terjadi di mana-mana, krisis perekonomian dunia, perang terjadi di mana-mana. Dan perang ini yang paling banyak jadi korban laki-laki. Sehingga kata Rasul pada fase kelima, jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah wanita 1 berbanding 50. Imam Mahdi muncul pada fase keempat ini. Kemunculan Imam Mahdi menyebabkan umat Islam yang beriman seluruh dunia merapat dan bergabung dengannya. Dan masa-masa Imam Mahdi, beliaulah yang menghentikan peperangan di mana-mana, tapi dengan perang juga. Beliau yang mampu memadamkan peperangan, tetapi dengan perang. Inilah perang terakhir di muka bumi. Setelah Al-Mahdi memimpin di masa-masa aman, di fase kelima, tidak ada lagi perang di muka bumi ini. Bahkan kata Rasulullah, tidak ada 2 orang manusia pun yang akan berkelahi. Jangankan perang 1 kampung, perang 2 negara, 2 orang saja tidak ada lagi yang mau berkelahi di masa-masa aman, fase kelima. Sekarang kita di fase keempat, perang di mana-mana. Penyebabnya macam-macam.
Ada yang krisis ekonomi, ada yang karena perbatasan, ada yang karena perebutan harta dan sebagainya. Dan perang terbesar di akhir zaman kata Rasulullah di Timur Tengah, pemicunya adalah perebutan emas yang muncul nanti dan yang ketahuan di dalam perut bumi Irak. Sementara George Walker Bush atau George Bush, masih ingat kan dengan makhluk yang satu ini? Beliau sudah mengumumkan di depan Gedung Putih bagaimana satelit Amerika Serikat telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Rasulullah sudah bersabda, nanti setiap lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke negeri Irak, dan mereka saling berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang di sana, 99-nya mati terbunuh, cuma satu yang hidup. Setiap mereka berharap, semoga sayalah orang yang hidup tersebut. Ini harapan setiap laki-laki yang pergi ke sana, bawa senjata-senjata mereka. Sekarang sudah ditemukan itu, wahai hamba-hamba Allah. Jadi perang terjadi di mana-mana. Banyak nyawa yang berpindah dari kehidupan dunia, dari badan kita ke alam barzakh, dan itu kaum laki-laki yang paling banyak. Di hadis yang lain Nabi tidak suka umatnya ikut-ikutan perang demi perebutan emas di Irak nanti. Nabi tidak suka, karena emas yang ada itu akan menjadi milik umat Islam secara utuh dan permanen di fase kelima. Jadi untuk apa juga diperebutkan, akan jadi milik kita kok. Biarkan saja orang-orang yang nggak ngerti, mereka saling berebutan ke Irak memperebutkan gunung emas tersebut. Tapi orang-orang beriman jangan. Orang beriman biarlah mereka bergabung di belakang Imam Mahdi dan bekerja keras bersama Imam Mahdi, beramal bersama Imam Mahdi, berjihad bersama Imam Mahdi. Ini yang keempat, perang terjadi di mana-mana. Baik ibarat Allah yang kami muliakan, tolong batalnya keimanan buat buka kurung. Buka kurung. Kaki tangan Dajjal, oleh kaki tangan Dajjal, oleh kaki tangan, nggak muat kan? Begini saja, sebentar nak. Mana penghapus kita? Ini nggak permanen kan? Aduh mak. Permanen nih. Begini saja. Ini oleh kaki tangan Dajjal. Kaki tangan Dajjal. Dan yang ini langsung oleh Dajjalnya. Oleh kaki tangan Dajjal saja sudah banyak yang berhasil dimurtadkan. Kaki tangan Dajjal ini adalah Illuminati dan Freemasonry dalam payung program besar mereka, The New World Order. Ini dia. Dan programnya adalah menyebabkan orang-orang Islam, orang-orang beriman murtad daripada keislamannya, keimanannya. Ini program besar The New World Order. Kaum muslimin, ya, bencana-bencana besar terjadi di mana-mana. Krisis perekonomian dunia, perang terjadi di mana-mana. Nomor 5, diracuni dan dirusak seluruh makanan dan minuman serta ras manusia. Diracuni dan dirusak. Diracuni dan dirusak. Diracuni dan dirusak makanan dan minuman serta seluruh ras manusia di luar ras Yahudi. Diracuni dan dirusak makanan dan minuman serta pemusnahan seluruh ras manusia. Pemusnahan massal seluruh ras manusia selain ras Yahudi. Jadi Illuminati punya program Pak. 2022 manusia yang boleh hidup di muka bumi ini menurut program mereka hanya kira-kira 8-9% saja lagi. 91%, 92% harus sudah enyah dan habis di muka bumi. Ini program mereka. Maka disebut dengan The New World Order, ya. Diracuni dan dirusak makanan dan minuman serta pemusnahan massal ras manusia selain ras Yahudi.
Pemusnahan massal manusia selain ras Yahudi. Oke, bagus. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu apa amalan kita untuk bisa membentengi dari ini semua? Pertama, kita langsung saja kepada poin. Karena sebaiknya kita banyak diskusi nanti ya. Saya harap diskusi ini akan lebih mengembangkan kita. Baik. Perang terjadi di mana-mana. Tidak selalu perang, tapi juga pembunuhan-pembunuhan. Tanpa harus perang, tapi pembunuhan. Buka kurung, pembantaian. Buka kurung, tutup kurung, pembantaian. Pembantaian, pembunuhan ya. Baik, sudah. Nah, bagaimana? Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita? Amalan ini menurut Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari, beliau mengimpulkan pendapat para ulama-ulama salaf. Amalan terbagi pada 3. 1, amalan hati. 2, amalan lisan. 3, amalan badan. Nah, amalan hati yang cuma hati yang bisa mengamalkannya. Seperti apa? Niat, ridha, syukur, ikhlas, sabar, tawakal, yakin, percaya, husnuzon, fiqh, zuhud, qanaah. Yang cuma hati yang bisa mengamalkannya. Amalan lisan, baca Quran, amar ma'ruf, nahi anil munkar, dakwah, berdoa, zikir, ya kan? Memberikan petunjuk, memberikan nasihat, dan lain-lainnya. Amalan badan, itulah dia sholat, puasa, haji, badan dan harta, zakat, sedekah, jihad, ibadah Allah, dan lain-lainnya. Sekarang yuk kita sebutkan amalan yang terkuat yang bisa menjadi benteng kita. Yang pertama yaitu amalan hati. 1, kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pasrah, tawakal. Mau panik Bapak Ibu, mau diapakan paniknya kita? Demak, ya Allah sebentar lagi, ya Allah sebentar lagi. Apa yang harus saya buat? Nangis ke sana, nangis kemari, nungging sana, nungging sini. Nggak akan ada hasilnya juga Pak. Lebih bagus pasrahkanlah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipkan, anak kata jadi tak jadilah. Apa yang akan berlaku, berlakulah. Tapi ikhtiar kita tetap wajib. Nanti amalan fisik ya, ikhtiar kita wajib. Habis itu tawakallah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kedua, upayakan jangan ada yang jauh dari ulama. Ini di akhir zaman ini kan banyak yang sesat nanti, banyak yang batal imannya, banyak yang murtad, banyak yang mengikuti aliran-aliran sesat. Supaya tidak terjadi kita termasuk sesat, dekat dan akrablah dengan ulama. Tadi yang disampaikan dalam kultum oleh guru kita, maka jadikan itu sebagai pegangan utama, jangan jauh dari ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang benar-benar, ulama betul-betul ulama, bukan ulama kecebong, bukan ulama kucing aja, bukan. Tapi betul-betul ulama, sebenar-benar ulama. Imam Syafi'i ditanya, ketika Imam Syafi'i berkata, nanti akan datang masa-masa fitnah. Saat itu kalian harus berpegang erat dan mengikuti serta taat kepada para alim ulama. Murid-muridnya bertanya, guru, ulama yang macam mana? Ulama kan banyak, kata murid-muridnya. Kata Imam Syafi'i, ulama yang tidak tawaf di sekitar pintu penguasa. Paham maksudnya nih? Ulama yang tidak tawaf di sekitar pintu penguasa. Wahai hamba-hamba Allah, Rasulullah SAW sudah memberikan kabar bahwa sesungguhnya awaluman uqdhifa 'alan nari qabla ubadil wathanil ulama, yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka sebelum para penyembah patung dan penyembah berhala dari kalangan umatku adalah para ulama. Ulama-ulama yang macam mana? Ulama yang kerjanya tawaf dari pintu penguasa kepada pintu penguasa yang lain, mengharapkan ada sesuatu kebaikan dari kekuasaan atau daripada penguasa yang bisa dia nikmati daripada bangkai-bangkai dunia. Ulama macam ini datang menjilat
Siapa saja ulama yang datang kepada pintu penguasa atau orang kaya dan dia diam saja. Ketika dia datang bukan untuk mendakwahi, tapi dia diam saja. Dia lihat ada ketidakbaikan, ada yang tidak lurus dilakukan oleh orang yang berkuasa atau orang kaya, dia diam saja, maka telah hilanglah sepertiga agama ulama ini. Bila ia datang kepada penguasa atau kepada orang kaya, mengharapkan sesuatu daripada harta atau secercah kekuasaan dari orang kaya atau penguasa ini, maka hilanglah sepertiga agamanya. Yang kedua tadi, bila ia diam, maka hilanglah 2/3 agamanya. Dan yang ketiga, siapa saja ulama yang datang kepada pintu penguasa atau orang kaya, lalu dia lihat ada penyimpangan pada penguasa atau pada orang kaya, bukannya meluruskan, tapi malah membantu mencari-carikan dalil agar yang dilakukan oleh penguasa yang salah ini, agar orang kaya yang salah ini kelihatan benar. Akhirnya penguasa ini tidak pernah lurus gara-gara ulamanya yang seperti itu. Hilang seluruh agama daripada ulama ini. Jadi ulama yang akan diikuti ulama macam mana wahai Imam Syafi'i? Jawaban Imam Syafi'i adalah ulama yang banyak ujung-ujung panah fitnah dihadapkan kepadanya. Ujung-ujung panah fitnah dihadapkan kepadanya. Ini dekatlah dengan ulama-ulama yang makin banyak ulama ini kena fitnah, makin banyak ulama ini dicecar, tidak disukai oleh orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa, maka ulama-ulama macam inilah yang harusnya kita berguru kepada mereka. Ada enggak di Riau? Ada. Ada enggak di Sumatera Utara? Ada tidak di Jambi? Ada tidak di Sumatera Selatan? Ada tidak di Sumatera Barat? Ada tidak di Lampung? Ada tidak di Jawa Tengah? Jawa Timur? Jawa Barat? Jabodetabek? Se-Indonesia ada, dari Sabang sampai Merauke. Ulama-ulama macam ini selalu ada. Dan beda dengan ulama yang kerjaannya selalu menjilat, membuat senang hati penguasa. Tapi ulama yang benar, dia tidak pernah ragu mengatakan kalimatu haqqin inda sultanin jair. Berani mengatakan yang benar di depan penguasa yang semena-mena. Enggak takut dia, Pak. Dia selalu menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang. Nah, tetapi saya berharap kepada para alim ulama kita, berani itu wajib memang. Tidak takut dengan apapun kecuali hanya kepada Allah memang iya. Tapi nasihat saya, iringi dengan mencontoh para nabi-nabi sebelumnya dalam berdakwah kepada para penguasa yang jahat. Firaun. Kira-kira mana yang jahat Firaun dengan penguasa-penguasa yang ada sekarang di muka bumi? Firaun yang paling jahatnya ya. Allah perintahkan Musa dengan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Hai Musa, hai Harun, kalian berdua pergilah kepada Firaun. Nasihatilah dia, dakwahilah dia. Qawlan layyina, katakan kepadanya kata-kata yang lembut. Innahu tagha, Firaun itu adalah taghut. Taghut itu artinya adalah orang yang sudah melampaui batas. Coba lihat perintah Allah kepada Musa dan Harun, datanglah dakwahi dengan kata-kata yang lembut. Jangan didatangi, kecebong, jangan gitu. Jangan didatangi lalu katakan kampret lo. Cicak sini, tak kasih nasihat sampean. Jangan begitu. Katakan kata-kata yang lembut dan sopan. Jadi kepada para ulama ini nasihat lah. Semangat-semangat apa kita, baguslah. Umat hari ini sudah nggak suka lagi melihat para ulama-ulama yang balelo, ulama-ulama yang penjilat. Umat butuhkan ulama-ulama yang tegas, tegar, berprinsip, tetapi ulama yang juga tidak kasar karakternya, tidak kasar kata-katanya. Setuju? Nah, yang kedua, bekalan amal kita yang kedua setelah dekat para ulama ini tujuannya apa? Ya belajar. Khususnya yang dipelajari di akhir zaman ini masalah akidah, Pak. Masalah tauhid.
saya ingin Masjid Agung An-Nur. Ini Masjid Agung An-Nur atau Masjid Raya An-Nur namanya? Hah? Masjid Agung An-Nur. Saya ingin Masjid Agung An-Nur, Masjid Nurul Iman, Masjid Nurul Islam, Masjid Al-Falah, masjid-masjid mana saja yang ada. Ini sebaiknya di masjid-masjid sekarang sudah selayaknya kitab tauhid diajarkan secara berkala, dan umat juga wajib memburu di mana ada kajian-kajian tauhid oleh para ulama-ulama Rabbani, datangi cepat. Fase ini wajib fardu ain hukumnya bagi setiap kita mempelajari tentang tauhid yang lurus, akidah yang benar, iman yang sahih versi Rasul dan para sahabat. Ini wajib, Pak. Coba buka 10 pembatal syahadat. Banyak umat Islam yang tidak tahu 10 pembatal keimanan. Banyak umat Islam tidak tahu, dan ini tugas para ulama menyampaikannya. Jadi tolong desak ulama-ulama kita, wahai kiai, wahai ustadz, wahai buya, wahai ulama kami yang tercinta, ajarkan kami tauhid yang benar. Jadi kalau ada diumumkan Masjid Anu membuka kajian tauhid bersama ustadz, doktor, LCMA dan lain-lainnya, maka datanglah. Ya, datangi. Jangan sampai absen, karena ini berkaitan dengan selamat atau tidaknya kita. Oke? Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama. Dekatlah dengan para ulama, timba ilmu tentang akidah dan tauhid dengan para alim ulama kita. Jangan menjauh daripada ulama. Amalan yang terkuat yang kedua, ibarat Allah yang kami muliakan. Ini berkaitan dengan kita semua, yaitu salatul jamaah khamsu salawatin fi masjid. Saya sudah terangkan ini kemarin di Masjid Al-Falah. 5 waktu sholat berjamaah. Upayakan sholat berjamaah ini tidak pernah tinggal. Minimal itu 40 hari 40 malam bersama imam. Sebab apa? Wahai bapak-bapak, nanti ibu-ibu ya, nanti ibu-ibu. Sebentar dulu bapak-bapak, dengarkan. Fase ini, fase keempat. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Nah, fase kita sekarang. Di fase keempat dan nanti fase kelima. Fase keempat ini, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di fase keempat ini umatku akan terbelah menjadi 2 belahan. Yang belahan mukmin haqqan. Mukmin haqqan, mukmin sebenar-benarnya. Kalau ini munafik haqqan. Umat Nabi pada masa ini akan menjadi mukmin dan menjadi munafik di seluruh negara. Apa? Enggak dengar. Oh, mana ininya? Oh. Udah ada layarnya. Nampak nggak? Di belakang nampak Ustadz, di belakang, di depan enggak. Adalah suara saya terdengar insyaallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai di mana kita barusan? Umat ini terbagi menjadi 2 bagian. Di fase keempat ini mukmin dan munafik. Demi Allah Pak, saya sudah sampaikan bahwa Dajjal akan keluar di masa kita. Dan Dajjal ini penyembah Dajjal terbanyak dari umat Nabi Muhammad adalah kaum munafik. Orang-orang munafik ini betul-betul terbelah dan terang-terangan nampak munafiknya. Terang-terangan nampak munafiknya. Bila Bapak Ibu tidak ingin terhitung sebagai orang munafik sampai mati, siapa di antara Ibu yang ingin tidak menjadi munafik sampai mati? Siapa di antara Bapak Ibu? Tolong angkat tangannya. Siapa yang tidak mau jadi orang munafik sampai mati? Angkat tangannya. Laki-laki wanita. Tolong diaminkan dulu. Jangan turunkan tangannya. Ya Rab, seluruh yang mengacungkan tangannya ya Allah. Mereka tidak ingin menjadi orang munafik sampai mereka mati. Maka haramkan sifat-sifat munafik dari mereka semua ya Allah. Haramkan sifat-sifat munafik dari mereka semua ya Allah. Dan cabutlah sampai ke akar-akarnya jika ada pada diri mereka ini sifat-sifat kemunafikan ya Allah. Ya Rab, wafatkan mereka sebagai mukmin haqqan. Wafatkan mereka semua sebagai mukmin haqqan. Wafatkan mereka semua sebagai mukmin haqqan. Amin ya rabbal alamin. Turunkan tangan kembali. Nah, ada resepnya. Resep ini harus dikerjakan. Jangan hanya sekedar acung tangan, mau lama-lama.
Turunkan. Enggak. Kenapa? Saya semangat untuk tidak jadi orang munafik sampai mati. Resepnya perlu dikerjakan. Resep untuk tidak menjadi orang munafik sampai mati, kata Rasulullah SAW, ada garansi langsung dari hadis Rasul. Hadisnya sahih, yaitu kerjakan sholat berjamaah 5 waktu bersama imam di masjid. Di masjid, bukan berjamaah di rumah. Di masjid bersama imam. Dan la yafutuka takbiratul ihram, engkau tidak ketinggalan bersama imam takbiratul ihramnya. Berapa hari? 40 hari 40 malam. Saya agak kaget ini sedikit. 40 hari 40 malam. Kenapa 40 hari 40 malam ya? Masya Allah. Apakah ini kebetulan? Allahu a'lam. Dukhon nanti berlangsung selama 40 hari 40 malam. Dukhon itu gelap, tidak ada satupun cahaya, tidak ada siang, tidak ada malam, panas luar biasa. 1, 2 hari, 3 hari pertama. Hari-hari berikutnya dingin, bumi ini sedingin-dinginnya. 40 hari 40 malam. Dan saat itu yang selamat, dan Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, yang selamat hanyalah orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman yang amal solehnya banyak, hanya mereka yang selamat. Masya Allah. Bapak, Ibu, untuk menjadi mukmin haqqan, pasti tidak akan pernah menjadi orang munafik sampai mati. Kerjakan sholat 40 hari 40 malam tanpa berhenti, berjamaah di masjid bersama imam, ikut dengan imam takbiratul ihram, tidak masbuk. Walaupun masbuknya di rakaat pertama, imam sedang baca Al-Fatihah, nggak bisa, harus dari awal. Artinya kita udah di masjid saat belum lagi qomat, begitu loh Pak maksudnya. Kita udah di masjid sebelum qomat, agar ketika qomat kita bisa pas di belakang imam. Allahu Akbar, takbiratul ihramnya imam, kita ngikut di belakang. Allahu Akbar. Nah, 40 hari 40 malam. Siapa yang bisa melakukan itu, kata Rasulullah, sampai dia mati tidak akan pernah jadi orang munafik ini orang. Kalau ada sifat munafik pada dirinya, dicabut oleh Allah. Yang kedua, orang ini dijamin aman daripada azab kubur, azab neraka selama-lamanya. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, bisa tidak berjamaah 5 waktu bersama imam di masjid tidak lepas dari takbiratul ihram? Berjanjilah wahai saudara-saudaraku, ini amalan terkuat. Dajjal keluar, Dajjal tidak akan mampu mempengaruhi kita dengan sihirnya, dengan magicnya, dengan hipnotisnya. Dajjal tidak akan bisa nakut-nakutin kita. Dan kita walaupun tertangkap oleh Dajjal bala tentaranya, kita tetap akan bertahan dalam iman insya Allah. Ini dampak solehnya sholat berjamaah 5 waktu bersama imam takbiratul ihramnya di masjid. Kalau kami yang wanita bagaimana Pak Ustadz? Apakah kami ke masjid juga? Bagus kalau bisa ke masjid. Tapi Ustadz, nggak selalu kami bisa ke masjid. Kami di rumah saja gimana Ustadz? Boleh di rumah, tapi on time. Ini ibu-ibu on time. Karena ibu-ibu juga nggak bisa, ada haidnya kan. Ibu-ibu ada haidnya, mesti terputus. Nah kalau bapak Ustadz, umpamanya kami 17 hari bisa berjamaah Ustadz. Ternyata hari ke-18 kami nggak bisa berjamaah. Kenapa? Kami ketiduran subuh Ustadz. Atau Ustadz karena kami safar, karena kami mau ulang balik. Ayo payah mau Ustaz, ulang balik. Ustaz, bagaimana kira-kira kalau seandainya setelah 40 hari 40 malam kami sholat berjamaah tepat waktu dan bersama imam di masjid, kami tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kira-kira setelah itu kalau kami mulai masbuk lagi, hari ke-42 mulai masbuk lagi, karena udah lepas 40 hari, gimana tuh Ustaz? Saya jamin demi Allah, kalau tidak ambil tali gantung saya, dan Bapak tidak akan tega melakukan itu pada saya. Tapi saya jamin demi Allah, kalau tidak ambil pisau cucuk perut saya, tusuk. Tapi Bapak tidak akan mau melakukan itu pada saya. Maksudnya apa Ustaz?
bahwa kalau sudah Anda lakukan secara komitmen sholat berjamaah 40 hari 40 malam bersama imam di masjid, tidak luput daripada takbiratul ihram bersama imam, hadiah terbesar dari Allah adalah Anda akan menjadi pencinta sholat berjamaah sampai mati. Anda tidak akan mau ketinggalan sholat berjamaah sampai mati. Dan Allah akan mudahkan Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah di mana saja berada. Ini hadiahnya. Mau tidak? 40 hari itu memang pahit, Pak. Maka terapkan. Jangan tunggu besok lusa. Hari ini langsung dari asar. Besoklah mulai dari subuh. Ya tidak boleh begitu. Startnya nanti dari asar. Tadi udah zuhur Ustaz. Kami udah berjamaah dengan imam. Tapi ada yang masbuk tadi kan? Belum dihitung. Hitungnya mulai nanti dari takbiratul ihram pertama. Kalau begitu asar nanti. Asar, maghrib, isya. Asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur. Terus lakukan. Hitung selama 40 hari. Insya Allah setelah itu Bapak akan merasakan manisnya sholat berjamaah di masjid. Dan Bapak tidak akan pernah lewat meninggalkannya insya Allah. Ya, sedang bawa motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati Bapak langsung wajilat qulubuhum. Hati langsung bergetar. Langsung sholat 5 waktu. Sedang meeting, komandan, ada apa? Saya mau sholat, orang sudah azan. Hei, ini meeting penting. Lebih penting meeting dengan Allah daripada sini. Kamu saya pecat, biar nanti cari kerja yang lain. Wah, imannya Pak sudah nggak jawabkan, dia takut dengan apapun lagi. Ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kan punya iman macam ini? Maka sholat 40 hari 40 malam berjamaah dengan imam, tidak lepas dari takbiratul ihram, nggak bisa ditawar-tawar. Ini jalannya. Dajjal datang, lewat tuh Dajjal. Kita juga nggak sombong. Allah, saya iman sudah kuat. Biarlah Dajjal datang. Jangan begitu pula. Karena Nabi berkata ada seorang lelaki nanti ketika Dajjal masuk ke kotanya dan dia yakin imannya yang sudah kuat tidak akan berubah karena Dajjal. Lalu dia keluar dari persembunyiannya. Ketika dia berjumpa dengan Dajjal, ketika dia melihat fitnah-fitnah yang ada di tangan Dajjal, dia pun kafir kepada Allah. Dan dia sujud menyembah Dajjal. Jadi nanti teman-teman udah sholat 40 hari 40 malam. Setelah itu kita menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Dajjal keluar, merasa imannya udah mantap, nggak akan berubah. Saya pasti akan selamat. Enggak bisa. Nabi haramkan kita jangan berjumpa dengan Dajjal. Kalau kamu dengar Dajjal keluar, sembunyilah, masuk ke dalam rumah, tutup pintu jendela, baca surah Al-Kahfi, pastikan Dajjal sudah hilang dari kota kamu, barulah boleh keluar lagi. Ini perintah Rasulullah. Yang laki-laki bawa istri-istrinya masuk rumah. Bawa. Jadi tidak ciek ke rumah. Bawa istri-istrinya masuk ke dalam rumah. Bawa mak-maknya, bawa anak-anak gadisnya, saudara-saudara perempuannya, bibinya, eteknya, bawa yang perempuan masuk dalam rumah. Nah ini, baik. Ini sholat 5 waktu. Setelah itu apalagi amalan terkuat di akhir zaman? Perhatikan, amalan pembenteng terkuat di akhir zaman adalah sedekah dan infak fi sabilillah. Sedekah dan infak fi sabilillah. Saya generalkan saja dulu. Apapun infaknya. Infak beda dengan sedekah. Sedekah beda dengan sedekah jariah. Saya perjelas saja sedikit, silakan tanya jawab nanti ya. Sedekatun jariah adalah harta yang dikeluarkan untuk kepentingan kebaikan kaum muslimin atau kepentingan Islam, dipakai untuk ibadah, mungkin bangun masjid, mungkin bangun panti asuhan, mungkin bangun pesantren. Sedekatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, asal masih bisa dipakai. Kayak Utsman bin Affan, Masya Allah sedekahnya itu. Hotel yang dibangunnya di Mekah, hotel kebun kurma yang milik beliau di samping Masjid Nabawi, sampai hari ini Pak menghasilkan per 1 tahunnya 200 miliar. 1 tahun menghasilkan 200 miliar. Dan itu sudah dikembangkan investasinya, tetap dengan nama Utsman bin Affan. Ini namanya sedekatun jariyah, mengalir terus pahalanya kepada beliau. Nah, lalu apa bedanya dengan sedekah? Ada yang bukan sedekah jariyah. Contoh, kasih makan istri dengan harta yang halal, itu sedekah Pak. Menyuapkan makanan ke mulut istri, itu namanya sedekah. Memberi makan anak kita dengan harta yang halal, itu namanya sedekah. Memberi orang tua kita belanja, itu namanya sedekah. Menghajikan orang tua, mengumrahkan orang tua, itu namanya sedekah. Tapi tidak jariyah. Tidak jariyah. Lalu kalau infak Ustadz, apa bedanya infak?
Nah, kalau infak, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, harta yang dikeluarkan untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah, janji Allah dalam Al-Quran diganti 10 kali lipat. Kalau sedekah. Tapi kalau infak 700 kali lipat. Untuk jihad, kita keluarkan duit kita. Itu infak itu. Untuk dakwah fi sabilillah, dai-dai para ulama dikirim ke pedalaman, itu namanya infak fi sabilillah, ya. Untuk menyekolahkan santri sehingga jadi ulama, dan dia setelah jadi ulama dia menyebarkan ilmunya ke tengah-tengah umat, maka ini namanya infak fi sabilillah. Saya datang beberapa orang-orang beriman kepada saya, soleh-soleh dan cerdas-cerdas, pintar-pintar. Ustaz, saya ingin anak saya ini jadi ulama. Dia punya kemauan keras, otaknya juga encer. Ustadz boleh uji dia, boleh tes dia, tapi kami tidak punya dana Ustadz. Bisakah anak kami ini sekolah di pesantren Ustadz? Saya katakan kepadanya, ibu mewakafkan anak ibu ini kepada Allah. Iya Ustadz. Kalau begitu anak ibu akan kami carikan orang tua asuhnya untuk menyekolahkannya. Dan kalau dia jadi nanti, ibu relakan anak ibu sepenuhnya untuk mengurus dan menegakkan agama Allah ini, menjadi ulama warathatul anbiya. Jadi Ustadz, siap Ustadz, silahkan Ustadz, kita buat hitam di atas putih. Saya carikan orang tua asuhnya. Saya gambarkan kepada mereka apa yang akan mereka terima. Ada emak-emak di Payakumbuh, Pak, Bu. Emak ini orang kaya, baru kemarin meninggalnya, baru sebulan yang lalu meninggal dunia. Orang kaya, kaya sejadi-jadinya. Dia mau menghajikan orang. Biaya hajinya total di angka 35 juta. Jadi biaya pendaftaran haji berapalah, paling 25 juta sekian. Tapi untuk uang belanja dan keluarga yang ditinggalkan 35 juta. Mak ini bertanya pada saya, Ustadz, kalau mak berangkatkan si Fulan bin Fulan ini haji, mak dapat pahala hajinya enggak Ustadz? Saya jawab, kalau mak ikhlas dan itu dari harta yang benar, dia melaksanakan haji dengan cara yang benar, ikhlas pula sesuai dengan manasiknya Rasulullah, insya Allah dia mabrur hajinya, pahala hajinya mengalir pada emak. Tapi emak rugi. Kok rugi Ustaz? Kan mengalir pahalanya kepada emak, kok rugi? Rugi mak. Uang 35 juta itu kalau emak belanjakan untuk infak fisabilillah, maka emak dapat pahala yang non-stop mengalir kepada emak walaupun emak sudah mati. Kalau ini hanya sekali aja mak, itu pun kalau hajinya mabrur. Caranya Ustaz katanya, mak cari di Payakumbuh ini anak yang berbakat, cerdas, punya semangat menuntut ilmu agama dan cita-citanya jadi ulama. Mak ambil dia, mak sekolahkan dia, kirim dia mak ke Mesir, kirim dia ke Saudi, kirim dia ke Sudan, kirim dia ke Yaman. Targetkan, bakar semangatnya agar dia pulang jadi ulama. Kalau dia sudah pulang mak, nanti dia berdakwah, dia mengajar kepada umat. Banyak umat yang tercerahkan, banyak umat yang dapat hidayah, banyak umat jadi kuat imannya. Lalu berkat dakwahnya umat jadi solat, umat haji, umat umrah, umat puasa, umat tahajud, umat infak, sedekah dan lain-lainnya. Berpahalalah ustadz itu mak, berpahalalah ulama tersebut dari pahala mereka tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Dan pahala yang dapat oleh ustadz ini di copy paste oleh Allah dan seluruhnya dikasih ke emak. Masya Allah, ini pahala yang sempurna mak. Berapa ratus orang, berapa ribu orang yang haji gara-gara lisannya, seluruh pahala haji itu mengalir pada ulama ini. Dan Allah copy paste pahala tersebut, Allah alirkan sepenuhnya kepada emak yang mengantarkan dia menjadi ulama. Betul tidak? Jadi kalau emak hanya hajikan satu orang, habis sudah sampai di situ. Jadi ini strategi memperbanyak amal, memperbanyak amal. Iyo ye, ancak juga tuh Ustaz. Nah begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Ibu ada yang minat untuk menjadikan seseorang menjadi calon ulama nanti, boleh daftar ke saya insyaallah ta'ala. Ada orang-orang yang berkualitas yang kita akan kirimkan belajar, yang udah jadi Pak, tapi tinggal untuk mengamasinya menjadi ulama besar. Insyaallah ada orang-orangnya, kami akan siap. Pak, saya mau Ustaz, saya mau satu orang, saya mau 2 orang, siap. Ada orang-orang yang bisa kita luncurkan untuk ke depan menjadi nibrasul ummah insyaallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini amalan kedua terkuat di akhir zaman, yaitu sedekah. Satu lagi, sedekah ini memadamkan murka Allah.
Sedekah ini bisa menjadi benteng dari bencana dan petaka. Sedekah ini bisa menjadi penyelamat dan pelindung ketika bencana. Coba lihat. 3 orang yang terkurung dalam gua. Ingat kisah ini enggak? 3 orang terkurung dalam gua. Yang menyelamatkan mereka ternyata amalan mereka kan? Yang satu amalannya apa? Dia berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya dia yang urus. Kemana-mana tak gendong, kemana-mana. Ini sama anak ini solehnya betul. Orang tuanya digendong kemana-mana sampai orang tuanya meninggal. Dan orang tuanya ridho kepadanya. Dia sebutkan kepada Allah, ya Rabb, jika engkau ridho dengan amalanku itu, maka bukakanlah pintu yang menutupi gua kami ini. Maka Allah gerakkan batu tersebut, baru sepertiga, belum keluar mereka. Yang kedua menyebutkan amalannya. Apa amalannya? Yang kedua, orang yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua apa? Sambil cari informasi, saya minum dulu. Bismillah. Ya. Pemuda yang dapat kesempatan untuk berzina dengan wanita yang digila-gilainya. Ketika kesempatan itu sudah terbuka, tinggal GoPro, tinggal check in, terserahlah apa bahasanya. Tinggal mampehan selanya. Wanita itu berkata, takutlah engkau kepada Allah. Langsung berkeringat dia. Lari dia langsung. Dan dia tidak jadi melakukan itu karena takut kepada Allah. Ya Allah, jika engkau ridha dengan apa yang aku lakukan ini. Jika engkau ridha dengan apa yang aku lakukan ini. Maka bukakanlah pintu ini ya Allah. Maka terbukalah. Yang ketiga, nah ini dia sedekah. Yang ketiga ini, ada pegawai saya ya Allah yang gak sempat ambil gaji. Dan dia sudah pergi. Gajinya itu saya belikan kepada ternak. Ternyata ternaknya itu berkembang biak sampai satu bukit penuh oleh ternak milik dia. Ketika si pegawai itu datang minta tagih, mana gaji saya dulu nggak sempat saya ambil. Saya suruh dia, pergilah kamu ke bukit sana, ada ternak di situ, ambil. Maka dia berkata, yang mana yang ternak saya? Satu bukit itu punya kamu. Dia ambil semua, nggak satu pun disisakan untuk saya. Ya Allah, jika engkau ridho dengan apa yang kulakukan ini sedekah, ya. Ternyata doa yang terakhir ini menyebabkan pintu itu terbuka secara utuh seluruhnya. Barulah mereka selamat dan keluar. Dan sedekah nanti bisa dipanggil Pak. Sedekah-sedekah kita ini bisa dipanggil di hari-hari genting. Ya Allah, hamba dulu bersedekah membangun masjid ya Allah. Jika engkau ridho dengan sedekahku itu, aku ikhlas karenamu, aku tidak ceritakan kemana-mana. Jika engkau ridho ya Allah, maka hari ini selamatkan aku dan keluarga aku dari bencana besar ini. Allah selamatkan insya Allah. Allah selamatkan insya Allah ta'ala. Jadi di akhirat Pak, bukan hanya di akhirat amalan kita bisa menyelamatkan kita, di dunia juga sudah bisa menyelamatkan kita, insya Allah ta'ala. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, yang keempat, amalan terkuat kita di akhir zaman adalah qiyamul lail wadduha. Qiyamul lail wadduha. Tidak perlu saya uraikan ini, tapi sungguh demi Allah, saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, tolong sekarang wajibkan di keluarga kita saling bangun membangunkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Waktu kita tinggal nunggu bulan Pak. Ustadz, nunggu bulan apa? Tinggal nunggu bulan, bukan nunggu tahun. Ini terjadi. Ini nomor 2, 3, 4, ya. 2, 3, 4 ini terjadi dalam hitungan bulan. Kita bukan nunggu tahun Pak. Nah kalau begitu tolong tahajudnya. Dalam tahajud itu sengajakan berdoa sebelum orang azan. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Doalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Doa. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyukthiri du'a inda raha. Siapa saja yang sekali dia berdoa di saat genting kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Siapa yang mau diperlakukan oleh Allah seperti itu, maka ketika masih lapang dan tenang, perbanyaklah dia berdoa kepada Allah.
Bapak sudah tahu kan, sudah dengarkan apa yang saya sampaikan ini? Sudah. Kalau begitu dari sekarang, khususnya pas lepas tahajud, berdoalah kepada Allah Bapak Ibu. Angkat tangan, minta. Kalau perlu pakai nangis, ya Allah selamatkan hamba. Kalau terjadi tsunami, kalau terjadi gunung meletus, kalau terjadi likuifaksi, kalau terjadi gunung meletus, apa saja bencana, peperangan, pertumpahan darah dan sebagainya, selamatkan hamba dan keluarga hamba ya Allah. Begitu Pak. Nyinyir lah, minta nyinyir. Sekarang nyinyir, doa ya, tahajud duha dan doa, minta kepada Allah keselamatan dari berbagai macam keburukan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian amalan fisik, benteng fisik. Bapak Ibu, kepada kita semua, baik laki-laki atau wanita, dari segi makanan, tobat nasuhalah Bapak yang terlanjur suka dengan makanan-makanan kaleng, minuman-minuman kaleng, makanan-makanan cepat saji, makanan modern yang gak jelas halal atau haramnya. Tobat nasuha Bapak Ibu, dan jangan berhenti, jangan diteruskan, berhenti. Pastikan kulkas kita sudah tidak diisi lagi benda-benda kaleng-kaleng yang karu-karuan. Ya, makanan, minuman, cepat-cepat saji, makan-makan modern sekarang. Wallah, demi Allah Bapak Ibu yang kami muliakan, hati-hatilah. Coba baca buku Armageddon oleh Wisnu Sasongko. Bahayanya dukhon yang akan menimpa kita nanti. Bahayanya dukhon menimpa kita. Dukhon ini akan menjadikan kulit-kulit orang melepuh. Siapa kulit-kulit orang yang melepuh ini? Orang-orang yang terinfeksi makanan minuman cepat saji. Apalagi makan-makan minuman jelas-jelas haramnya. Para perokok, pencandu-pencandu rokok juga termasuk yang paling menderita ketika dukhon. Dia yang termasuk paling tersiksa ketika dukhon. Matanya seperti mau keluar, jantungnya seperti hangus terbakar karena dukhon. Sementara kulitnya melepuh seperti masuk ke dalam oven. Para peminum-peminum yang beralkohol, minum-minum mabuk, atau para pencandu Coca-Cola, Sprite, 7up, M150, Krating dan lain-lainnya. Ini makanan yang sangat tidak baik untuk dikonsumsi. Apapun yang kaleng-kaleng yang minum, semuanya Bapak wajib curiga. Di Metro TV baru-baru saja diberitakan, ternyata Indonesia adalah pemilik penyebaran air mineral paling berbahaya di dunia. Kandungan air mineral yang banyak menyebar di Indonesia banyak mengandung kandungan zat plastik Pak, dalam bentuk partikel-partikel halus yang tidak akan bisa diurai Pak. Setelah dia terminum, maka dia tidak akan bisa diurai. Dan ini paling banyak menyebar di Indonesia. Makanya saya selalu awas pada ini minuman kalau nggak jelas. Ini apa mereknya nih? Minuman kalau nggak jelas, alhamdulillah saya dengar kabar Masjid Agung An-Nur sudah mulai akan memproduksi air mineral sendiri. Nah ini bagus. Setiap kita harus mandiri Pak. Usahakan umat Islam punya air mineral sendiri. Kalau orang luar buat, demi Allah kaum muslimin, orang-orang luar itu jahat. Betul lah firman Allah. Alladzina kafaru yufsiduna wala yuslihun. Orang kafir itu betul-betul merusak aja isi kepala mereka itu. Kita dibuatnya sakit, kita dibuatnya menderita, kita dibuatnya susah, sementara duit kita diambilnya, dijual barang-barang oleh dia, tapi untuk menghancurkan kita isi barang itu. Kita beli pula. Makanya benar kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau orang kafir memberikan sesuatu yang kelihatannya baik, datangkan 1000 lebih alasan untuk buruk sangka kepada mereka. Ulangi Bapak, kalimat yang bagus ini. Kalau orang kafir melakukan sesuatu yang baik, kelihatannya baik, datangkan dulu 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepadanya. Apalagi zaman fitnah ini Pak. Ini produknya dari siapa? Oh ini ternyata dari produk milik Yahudi. Ini produk ternyata milik Freemasonry. Ini produk milik cacing 9. Ini produk milik kafir pokoknya. Sudah. Buruk sangkalah dulu. Buruk sangkalah dulu. Ini perintah ulama salaf kita. Nah kalau datang produknya dari orang muslim yang soleh, yang taat, datangkanlah 1000 lebih alasan untuk berbaik sangka kepadanya. Memang biasanya harganya agak lebih mahal kalau muslim yang produk. Ini masalahnya.
Kalau mereka bisa jual 2.500, Muslim jual 5.000. Mahalnya lagi. Kan begitu kan? Datangkanlah 1.000 lebih alasan. Ini masih produk kecil, biayanya jadi besar. Kemudian, ya pokoknya datangkanlah 1.000 lebih alasan untuk berbaik sangka. Untuk makanan minuman, saya harap Bapak Ibu sortir betul lah yang masuk ke dalam rumah kita, yang masuk ke dalam tenggorokan kita dan anak-anak istri kita, Bapak, Ibu. Baik. Kepada anak-anak muda, benteng dirimu yang terbaik, karena ini adalah zaman perang terjadi di mana-mana. Lihat yang keempat, perang terjadi di mana-mana, pembantaian, pembunuhan di mana-mana. Kepada para anak muda, jadikan fisikmu teruji, memiliki kepantasan dalam gerak, memiliki ketangkasan dalam fisik, tangkas, memiliki kemampuan bela diri, berlari dalam jangka yang cukup jauh sanggup, berenang dalam jangka yang cukup jauh sanggup, ya. Kemudian bergulat oke, memanah hebat, main senjata, apakah ruyung apa nama? Double stick,